sedikit berkurang. Belum lagi kalau ya musibahnya mungkin lebih besar, bisa jadi pasiennya sudah tidak tertolong dan meninggal dan bantuan kita terlambat sampai kok rasanya uh, ya saya sih sedih ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Juliani di podcast Baitul Mal Aceh. Baik, sahabat Baitul Mal, tamu kita kali ini adalah Pak Rahmat Raden, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rahmat Raden, ini yang ada di mindset orang-orang, terutama di birokrasi ya Pak ya. Rahmat Raden itu identik dengan protokolnya gubernur dan wakil gubernur. Memang kita tahu jenjang karir Bapak itu sampai banyak dihabiskan di keprotokoleran Pak ya, dan sampai jenjang terakhir di Kepala Biro Humas dan Protokol. Nah, gimana sih Pak perasaan Bapak ketika dimutasi ke Baitul Mal? Apa ada terasa gimana Pak ya, gabut atau apa ya Pak? Ya, Bu Juliani, saya itu berkarir di pemerintah Aceh, itu sudah saya niatkan bahkan dari saya masih menduduki jenjang sekolah menengah atas. Saya sudah berpikiran suatu saat saya akan menempuh pendidikan di sekolah kepamongan yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Dulu namanya masih APDN. Saat saya mendaftar dia sudah berubah jadi STPDN dan bahkan sekarang namanya sudah IPDN. Jadi saya itu memang kadernya di Pamong Praja, dan kita orang-orang Pamong itu sebenarnya ya siap aja ditempatkan dimanapun di jajaran pemerintahan. Jadi waktu saya sekian lama berkarir di sekretariat daerah dan itu ada di biro umum, bahkan akhirnya saya pindah ke biro humas dan saya sekian lama menjadi protokolernya gubernur dari mulai Pak Abdullah Putih sampai yang terakhir Pak Irwan Dinova, dan bahkan karir saya bisa nyampe ke Kepala Biro Humas dan Protokol, dan akhirnya saya dipercayakan sama Pak Nova untuk menempati jabatan di Kepala Sekretariat Baitul Mal ini, dan itu akhir 2019 lah sebenarnya. Dan honestly, kalau boleh jujur nih ya, saya sebenarnya seperti doa yang terkabulkan, karena memang jauh-jauh hari sebelumnya saya pernah berucap kepada beberapa orang, kok rasanya menarik ya jadi Kepala Sekretariat di salah satu lembaga keistimewaan Aceh itu. Nah, kita di Aceh kan memiliki undang-undang sendiri, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, dan karena undang-undang itu kita diberi kewenangan untuk membentuk beberapa lembaga yang sifatnya keistimewaan di Aceh. Nah, salah satunya Baitul Mal. Dan sebenarnya waktu itu saya pernah bermimpi untuk jadi salah satu kepala sekretariat. Mungkin waktu itu harapan saya ada di MPU kali ya. Nah, tapi ya dapatnya di Baitul Mal saat dipercayakan oleh Pak Nova, saya pikir ya beda tipis lah. Jadi ya saya nikmati aja. Berusaha ya, kagetnya sebentar lah, mungkin seminggu kali ya. Seminggu saya agak kaget. Terus ya dalam waktu singkat saya terus berusaha coba menyesuaikan diri. Apa sih Baitul Mal, kerjaannya apa sih gitu kan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya mulai menikmati. Bukan mulai menikmati ya, bahkan sudah sangat menikmati pekerjaan yang ada di sini. Ya. Baik Pak, berarti ini sudah diterima kayak semacam berkah ya Pak? Sudah. Iya, jadi kerja di sini itu kan ya karirnya dapat, kalau kita kerjanya ikhlas, ya mudah-mudahan insya Allah pahalanya juga dapat lah. Berkah dunia akhirat Pak ya? Ya, amin, amin. Ya. Nah, ini Bapak sudah terlibat di Baitul Mal. Boleh nggak Pak dijelaskan sedikit apa sih yang spesifik dari Baitul Mal Pak? Ya, Mbak Yuli, jadi selain Baitul Mal, kita di Aceh itu kan ada beberapa lembaga keistimewaan. Selain Baitul Mal itu kan ada MPU yang menangani seluruh ulama yang ada di Aceh. Kemudian ada MAA, Majelis Adat Aceh, ada MPA, Majelis Pendidikan Aceh, kemudian ada BRA, dan ada yang lembaga lebih besarnya itu Wali Nanggro gitu kan. Dan semua itu dilengkapi dengan sekretariat. Nah, karena yang duduk di lembaga-lembaga itu kan bukan dari birokrat. Nah, jadi untuk sebagai pengguna anggaran dan lain-lainnya itu dititipkanlah di sekretariat. Nah, sekretariat Baitul Mal Aceh ini itu sedikit lebih spesifik ketimbang
beberapa sekretariat yang ada yang lain di lembaga keistimewaan yang lain gitu. Di Baitul Mal sekretariatnya itu selain fungsi pelayanan kepada pimpinan kita yang ada di sini, dan itu juga tupoksi yang besarnya adalah tupoksi teknisnya. Jadi yang mengeksekusi penyaluran zakat, infak, wakaf, dan harta agama lainnya itu ada di sekretariat. Itu kenapa di sekretariat Baitul Mal itu dua bagian di bawah kepala sekretariat itu adalah bagian yang sifatnya teknis. Jadi ada kepala bagian pengumpulan namanya, dan itu mereka bertugas untuk menghimpun dan mengumpul zakat di luar yang sudah dihimpun oleh sistem, yang itu langsung secara automatically masuk ke rekeningnya di BPKA. Dan ada satu bagian lagi namanya bagian pemberdayaan. Nah, bagian itulah yang setiap hari bertugas untuk menyalurkan dana zakat dan infak serta harta agama lainnya yang ada di Baitul Mal kita ini. Iya Pak, jadi ini mau tahu juga Pak, sejak kapan sih Bapak di Baitul Mal? Ya, saya dimutasi ke sini itu medio September 2019 dan sekarang udah 2022 ya, bulan Maret. Ya artinya udah 2 tahun lebih sedikit lah, mau 2 tahun setengah kali ya. 2 tahun setengah. Nah selama ini 2 tahun setengah nih Pak, ada nggak kira-kira apa sih tantangan atau ya masalah berat yang Bapak hadapi selama di Baitul Mal? Ya Mbak Yuli, jadi waktu saya pertama dipercayakan oleh Pak Nova menjabat kepala sekretariat, posisinya saat itu di Baitul Mal ini lembaga ini masih dipimpin oleh seorang pelaksana tugas yang saat itu masih dijabat oleh almarhum Pak Mahdi Ahmadi, dan saya diamanatkan untuk segera memproses pemilihan pimpinan yang baru yang ada di Baitul Mal, dan itu harus menyesuaikan dengan kanun saat itu, kanun 10 tahun 2018, di mana kanun mengamanatkan Baitul Mal itu sudah dipimpin oleh 5 orang anggota badan dan satunya merangkap ketua. Dan saat itu kita langsung memproses, menyiapkan anggaran untuk itu, untuk proses pemilihan itu, dan kita langsung menghadap ke Pak Gubernur, mohon arahan beliau, menyampaikan hal-hal yang mungkin harus kita lakukan segera, dan Pak Gubernur langsung membackup habis proses itu, dan akhirnya dari akhir 2019 sampai awal 2020 proses itu selesai, dan akhirnya terpilihlah 5 orang anggota badan yang baru, dan 1 orang menjadi ketua, dan akhirnya dilantik pada tahun 2020 oleh Pak Gubernur. Seiring dengan itu SOTK atau susunan organisasi di sekretariat Baitul Mal sendiri ikut berubah dari SOTK yang lama yang fungsinya kalau saya bilang sih 100% masih fungsi pelayanan terhadap lembaga dan pimpinan di sini. Dan itu berubah karena fungsinya itu jadi lebih teknis seperti saya jelaskan di awal tadi. Nah, seiring berubahnya SOTK, seluruh jajaran pejabat struktural yang ada di sekretariat Baitul Mal itu ikut dilantik ulang, termasuk saya. Ya, jadi saya sebenarnya sudah 2 kali dilantik jadi kepala sekretariat dengan SOTK lama dan SOTK baru. Ya, jadi kita sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOTK yang ada yang baru sekarang. Ya alhamdulillah beberapa PR itu sudah selesai, dan hari ini di Baitul Mal semuanya sudah komplit, pimpinan yang baru sesuai dengan amanat kanun baru sudah ada, dan mereka sudah bekerja lebih dari setahun, bahkan SOTK yang ada di Baitul Mal juga sudah menyesuaikan dengan amanat kanun yang baru. Bahkan baru-baru ini anggota DPS yang berakhir masa tugasnya di tanggal 31 Desember sudah ditunjuk yang baru oleh Pak Gubernur, sudah di-SK-kan, dan mereka sudah mulai melaksanakan rapat-rapat di Baitul Mal. Ya mudah-mudahan sinergitas antara 3 lembaga ini bisa terus harmonis lah ke depannya. Ya Pak, ini kalau menurut Yuli nih Pak, terlihat sedikit complicated ya masa Bapak. Nah, apa sih kiat-kiat Bapak nih menyesuaikan diri? Karena sebelumnya kan basic Bapak di protokoler ya. Jadi sudah lama berkarir di protokoler. Menyesuaikan diri Baitul Mal itu kiat-kiatnya gimana sih Pak? Iya, jadi waktu saya masuk ke sini, saya di hari Senin pertama kan langsung disuruh ngambil apel pagi tuh. Nah, dulu kan kita rutin ya, setiap hari Senin ada apel pagi, dan itu baru berhenti pasca merebaknya
virus COVID. Dan di apel pagi saya sudah sampaikan ke kawan-kawan yang ada di Baitul Mal, saya bilang saya janji nih, dalam waktu 1 bulan saya harus kenal dengan semua jajaran yang ada di Baitul Mal, dan itu name by name. Saya harus tahu persis namanya siapa, kerjaannya apa, dan saya pikir itu kan akan memudahkan saya untuk mengetahui secara detail apa sih Baitul Mal, apa sih yang dikerjain gitu. Hari-hari sebenarnya ngapain gitu. Nah, ya alhamdulillah janji itu saya tepati. Dan saya berusaha secepat mungkin menyesuaikan diri di sini dengan jajaran yang sudah ada di sini. Dan akhirnya saya belajar banyak dari kawan-kawan yang ada di Baitul Mal yang sudah berkarir sekian lama di sini. Dan alhamdulillah ya proses itu nggak terlalu lama lah saya pikir. Saya bisa menyesuaikan diri yang ada di sini, dan bahkan mungkin hari ini saya mulai menikmatilah pekerjaan yang ada di Baitul Mal ini. Ya, karena humas Pak ya, jadi lebih gampang Bisa ya. jadi, bisa jadi. Ya, oke. Baik Pak, nih Yuli juga mau nanya nih. Ini biasanya nih kalau Yuli jalan nih, Yuli lihat baliho, spanduknya Baitul Mal atau di medsosnya juga, itu ada logo ya Pak yang ya bikin ya agak gagal fokus juga. Mungkin nggak ya sedikit terlihat penasaran juga Pak ya di sudut Logo kiri bawah ya, logo Bagah. Oh, Nah, ya. ini apa sih Pak logo Bagah ini, boleh dijelasin nggak Pak? Iya, Bagah itu kan, ya simpelnya Bagah itu kan cepat. Orang Aceh kan Bagah, Bagah Bacut gitu. Cepet dong gitu kan, cepetan gitu. Itu cepat artinya. Ya, kita ngambil kata Bagah itu awalnya itu. Mau menjadikan segala sesuatu yang ada di sini itu lebih cepat. Lebih cepat prosesnya, karena begitu ada beberapa mustahik kita yang butuh bantuan, butuh uluran tangan kita, dan faktor waktu itu kan jadi salah satu faktor yang sangat penting menurut saya, karena waktu itu nggak bisa diulang lagi. Jadi begitu hari ini dia sakit, nah proses bantuan yang kita laksanakan, karena kan kita punya salah satu program kita itu untuk menyantuni orang-orang sakit yang dari luar kota yang sedang dirawat di Banda Aceh. Karena orang-orang miskin yang ada di garis kemiskinan itu, nah kemudian mereka tertimpa musibah, ada anggota keluarganya yang sakit dan harus dirujuk ke Banda Aceh, ya seminggu ada di sini mungkin dia kan mulai kehabisan bekal. Dia ngajukan kan bekalnya ke sini untuk melanjutkan dia menjaga keluarga yang sakit di sini, dan itu kalau terlambat bantuan kita, ya bisa jadi pasiennya udah sembuh, udah pulang. Jadi kan udah, ya walaupun dia terima juga kan, tapi maknanya udah sedikit berkurang. Belum lagi kalau ya musibahnya mungkin lebih besar, bisa jadi pasiennya sudah tidak tertolong dan meninggal, dan bantuan kita terlambat sampai kok rasanya ya saya sih sedih ya. Nah, atas pemikiran itu artinya kita akhirnya duduklah sama kawan-kawan. Waktu itu kalau teringat sih saya pagi kayaknya baru habis apel deh. Jadi kita pagi sambil didiri di depan habis apel, teringat gimana sih membuat terobosan supaya bantuan-bantuan itu bisa kita pangkas birokrasinya gitu. Itu di kapan Pak? Tuh, tahun berapa ya Pak? Apa awal-awal? Saya tidak teringat persis, tapi sepertinya di awal 2020 ya. Awal 2020, di tahun 2020 saya berpikir tentang percepatan itu. Nah, saya pikir ini harus ada satu tim yang dibentuk di Baitul Mal ini untuk mempercepat proses itu. Nah, itu yang saya cerita tadi kan hanya salah satu program kita. Nah, belum lagi di program-program yang lain. Ada program bantuan untuk bencana. Nah, kalau ada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana seperti kebakaran kah gitu. Nah, itu begitu dia dapat musibah, bantuannya sampai 2 minggu kemudian atau bahkan 1 bulan kemudian, iya, walaupun nilainya masih sama kan, tapi maknanya udah berbeda ya. Nah, beda kalau kebakarannya, kejadiannya hari ini, selang 2 hari bantuan kita nyampe. Dan itu saya rasa lebih bermakna. Nah, itu yang kita kejar. Dan alhamdulillah itu tercapai sekarang. Contoh kasus yang ada di Gayo Lues, 2 hari yang lalu di sana ada musibah kebakaran, ada 40 rumah lebih di sana, dan 40 lebih kakak yang mendapat musibah itu. Itu saya langsung proses di pagi harinya. Di pagi hari saya langsung berhubungan dengan teman-teman yang ada di sana, dan mereka langsung kasih data ke kita. Saya suruh proses di kawan-kawan di keuangan. Prosesnya udah selesai. Hari ini sudah bisa pencairan, dan mungkin pimpinan kita akan berangkat hari ini ke sana dengan tim untuk langsung bisa menyerahkan bantuan itu, karena 2 hari lagi kan akan menjelang masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan mereka bisa langsung memanfaatkan itu. Dan satu lagi Yuli, Bagah ini di tahun 2021 itu kita
dipimpin oleh Bapeda Aceh. Itu Bapeda Aceh menghubungi semua SKPA yang ada di jajaran pemerintah Aceh untuk meminta apa sih inovasi yang selama ini pernah dibuat di SKPA-nya masing-masing, dan kita ajukanlah salah satu inovasi kita itu Bagah ini ke Bapeda, dan tim yang dibentuk oleh Bapeda akhirnya turun menilai di semua SKPA, dan pada tanggal 29 November tahun 2021 saya dapat undangan ke Bapeda untuk inovasi yang dinilai oleh Bapeda itu, dan alhamdulillah inovasi Bagah yang ada di Baitul Mal ini terpilih jadi inovasi terbaik dari seluruh SKPA bersama dengan inovasi yang dibuat oleh Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Jadi kita berdua dengan Dinas Registrasi, inovasinya itu menjadi inovasi terbaik ya dari seluruh SKPA yang ada di jajaran pemerintah Aceh. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi terlihat itu kan dari kata bahasa Aceh kalau Bapak bilang tadi ya, tapi ada kepanjangannya. Iya, jadi kita Bagah itu sih kalau dilihat dari secara harfiahnya ya artinya cepat gitu ya bahasa Aceh. Tapi itu semua singkatan dari Baitul Mal Gerak Aksi Humanis. Jadi timbul ide itu karena ingin mempercepat ya? Iya, ingin mempercepat supaya masyarakat Aceh yang statusnya mustahik tadi itu butuh bantuan di Baitul Mal, dan itu prosesnya kita persingkat dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi di masa Bapak sudah ada inovasi ini, kayaknya ada kaitan juga ya Pak ya. Kalau sebelumnya di Humas, jadi ada kaitan juga ya. Ini mempercepat di proses birokrasi nggak Pak? Iya bisa jadi ya, bisa jadi karena memang selama ada di protokoler dan di kehumasan itu kan saya berkali-kali terjebak di situasi yang harus think fast ya, harus berpikir cepat, dan saat itu saya nggak mungkin lagi minta arahan ke pimpinan, saya nggak mungkin lagi minta arahan ke asisten, saya nggak mungkin lagi minta arahan ke Pak Sekda, dan keputusannya harus saya yang buat di lapangan saat itu, dan mungkin faktor kebiasaan itu yang menjadikan inovasi ini juga timbul saat itu mungkin. Nah Pak, kita mau tahu juga nih Pak, nih karena aksi cepat ini, jadi datanya yang ditindaklanjuti, kan harusnya biasanya ada prosedur ya Pak, ada verifikasi, terima data kan lama. Nah cerita Bapak mau mangkas ini, datanya tuh dari mana Pak? Datanya tuh macam-macam Mbak Yuli. Jadi ada yang laporan dari masyarakat, ada laporan dari teman-teman yang ada di DPRA, ada, nah yang paling sering itu sebenarnya kita tangkap yang ada di medsos. Yang viral ya Pak? Ya, yang viral. Jadi kalau boleh jujur kejadian kebakaran yang ada di beberapa tempat di seluruh Aceh itu, walaupun dilaporkan ke kita, tapi laporan yang kita terima itu kan sebenarnya sudah kita tindak lanjuti. Sekarang kan medsos cepet lah kalau kita ngelihat di medsos, baik itu di Twitter, Instagram, di Facebook gitu. Saya pikir informasi di sana lebih cepat. Jadi begitu kita ngelihat ada kejadian kebakaran di mana gitu, dan kita nggak nunggu dari lokasi kebakaran, kita jemput bola. Oh kejadiannya di Gailuas misal gitu, ya kita telepon aja teman-teman yang ada di sana. Itu kebakarannya di mana? Camatnya siapa? Kepala desanya siapa? Tolong dong kirim nomornya. Kepala desanya itu langsung kita telepon. Camatnya langsung kita telepon. Pak Camat segera kirim datanya ke sini. Nah begitu datanya sudah ada, itu langsung kita tindak lanjuti. Jadi lebih cepat ya. Jadi memangkas birokrasi. Masyarakat yang menjadi korban pun jadi lebih gampang ya, nggak ribet mikirin itu. Nggak ribet mikirin itu. Nah itu untuk hanya salah satu kegiatan. Kalau di kegiatan ini kita tinggal menyesuaikan aja sebenarnya. Begitu dapat laporan ada pasien yang di rumah sakit sudah berapa hari dan dia dari luar kota, ya kita kirim tim ke sana untuk verifikasi. Dia masuk kategori kita nggak? Sakitnya itu masuk kategori kita nggak gitu. Nah kalau memang layak, segera kita minta prosesnya lebih cepat, langsung kita tindak lanjuti. Nah terus Pak, kalau kena Sabtu Minggu nih Pak, ini kan nggak bekerja sebenarnya pegawainya Pak ya, untuk turun tim Bagah kalau ada kasus Sabtu Minggu. Iya, sebenarnya kan apa yang dialami oleh para mustahik kita itu kan nggak kenal hari sebenarnya Mbak Yuli. Jadi kalau pas kejadiannya Sabtu Minggu ya tim Bagahnya tetap bekerja. Dia simpel aja lah, saat ini kan saya pikir aplikasi WhatsApp itu kan udah bukan untuk sekedar berkomunikasi ya. Tapi itu udah kita jadikan media sebagai kita bekerja, dan itu ada grup yang khusus untuk Bagah itu di situ. Dan anak-anak udah selambai, bahkan di timnya Bagah ini saya pernah kumpulin buat rapat. Saya bilang khusus untuk grup Bagah yang ada di WA kalian masing-masing itu ringtone-nya dibedain, dan itu
supaya begitu dengar ringtone itu kalian tahu itu ada sesuatu di Baga dan itu bisa segera ditindaklanjuti. Darurat juga ya. Ya, jadi begitu mereka lihat itu mereka harus ke lapangan. Bahkan pernah waktu itu kejadiannya sekali mereka mau turun ke lapangan, kendaraan kita tuh habis kosong karena anak-anak juga pada semuanya turun ke lapangan. Ya, mobil saya relakan waktu itu dipakai untuk langsung turun ke kediaman Mustahik. Saya lupa Mustahiknya kayaknya di Sigli waktu itu. Dan itu langsung timnya turun ke sana untuk ngecek, diverifikasi. Untuk Baga, Pak ya. Iya. Ya. Harus dipin juga Pak ya grupnya Pak ya, jadi paling atas ya. Di WhatsApp. Oke Bapak, nih terakhir Pak. Ini mau tahu harapan Bapak. Ini kan sudah ada inovasi, sudah luar biasa ya, perkembangan Baitul Mal. Ini apa sih harapan Bapak ke depan untuk Baitul Mal, Pak? Iya, saya pikir kalau harapan besarnya seluruh Amil sejagat raya ini pastilah mimpi terbesar seluruh Amil itu adalah mentransformasi Mustahik itu menjadi Muzaki. Itu udah pasti. Nah, itu udah pasti. Harapan kita ada sesuatu yang bisa membahagiakan kita saat ada seorang Mustahik yang kita kenal karena bantuan kita, karena uluran tangan dari lembaga kita ini, suatu saat kita melihat dia sudah keluar dari garis kemiskinan itu. Bahkan mungkin dia datang ke kantor kita yang tadinya minta zakat, malah hari itu dia nyetor zakatnya ke sini. Itu kan suatu kebahagiaan yang luar biasa lah saya pikir. Nah itu harapan besarnya. Terus kalau yang untuk jangka pendeknya, kedepannya saya berharap di Baitul Mal ini yang dipimpin oleh 3 lembaga besar di sini, mulai dari sekretariat, Badan Baitul Mal dan Dewan Pertimbangan Syariah sendiri. Nah, ketiga unsur yang ada di Baitul Mal ini mudah-mudahan bisa terus bersinergi, bisa terus menjaga kepercayaan, bisa terus saling mengisi dan menjaga kekompakan seperti yang hari ini sudah tercipta. Saya pikir itu kan untuk kebaikan ke depan. Jadi siapapun yang ke depan akan dipercaya untuk duduk di jabatan ini, kalau itu bisa dijaga, saya pikir semua harta agama yang diamanahkan di Baitul Mal ini bisa kita salurkan dan kita sampaikan kepada yang berhak, dan itu mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Amin, insya Allah ya. Semoga harapan ini bisa terkabul ya Bapak. Oke Bapak, terima kasih sudah meluangkan Sama-sama, waktu Mbak Yuli, di Baitul sama-sama. Mal. Insya Allah jumpa lagi di lain waktu. Amin. Baik sahabat Baitul Mal, selesai sudah podcast kita kali ini. Kita akan nantikan podcast selanjutnya. Saya Juliani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.